Luffy dikenal sering mempermalukan lawannya panjang dia bertualang di lautan ini, yang bahkan banyak sekali yang meremehkan Luffy tetapi malah berbalik karma kecuali saat dia melawan ke-11 karakter ini. Nah, Garci sebelum kita membahas ke semua karakter yang pernah mengalahkan Luffy, pastikan dong jangan lupa untuk subscribe dan bantu Devilomi ke 200.000 subscriber ya. Serta pastikan juga kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, itu saja, sebelum kita membahas tentang siapa karakter-karakternya, kita perlu membahas sedikit dulu nih terkait Luffy. Untuk karakter yang berada di protagonis dari manga Shounen, pasti sudah sangat kental ya kalian terkait hal-hal yang berbau tentang plot armor. Tapi untuk Luffy sendiri, sebenarnya dia pernah dikalahkan loh setidaknya 11 kali. Dan di antara itu semua, bahkan ada satu duel yang kontroversialnya hampir sama seperti keributan Sanji versus Zoro. Dimana untuk One Piece sendiri, ada beberapa hal yang membedakannya dengan serial lain dalam bentuk kala atau plot armor tersebut, yang lagi-lagi mari kita akan langsung saja masuk ke pembahasan karakter-karakternya. Dimana tentu saja karakter pertama yang pernah mengalahkan Luffy, dia adalah musuh bebuyutannya, aka Smoker. Tepat ketika dia siap memulai petualangannya masuk ke Grand Line di Pulau Lojuton, saat dia hampir dieksekusi oleh Our Lord yaitu Buggy. Di situ dia bertemu dengan Kapten Angkatan Laut dengan buaya iblis Logia pertama yang dikenalkan, yaitu Smoker. Dengan kemampuan Moku Moku no Mi-nya atau buah iblis asap, tubuh Smoker benar-benar tidak bisa tersentuh sama sekali oleh Luffy, yang pada masa itu belum dikenal juga sih istilah haki seperti sekarang. Yang seorang dengan bounty 30 juta setelah mengalahkan Buggy, Don Krieg Arlong harus dikalahkan dengan sangat mudah oleh Smoker. Namun beruntungnya, atau mungkin dibaca plot armor ya, Luffy bisa selamat karena bantuan ayahnya, yaitu Dragon yang datang untuk menghentikan Smoker. Dimana The Fourth Rule, aka kalah, lolos, tumbuh, dan menang adalah pola mainstream yang selalu ada di berbagai serial Shounen. Sama lah seperti case ini. Luffy awalnya kalah dan lalu dia berhasil lolos karena bantuan dari orang lain. Dia pun akhirnya tumbuh. Dan suatu saat mereka bertarung lagi, Luffy sudah siap untuk menang. Untuk case Smoker tentu ini adalah case spesial ya. Makanya saya simpan di pertama karena pertemuan laginya ketika di Alabasta, mereka malah menjadi aliansi dan bersama-sama. Lalu untuk di Marineford fokusnya bukan di Smoker dan akhirnya Luffy dibantu oleh Hancock, dan terakhir di Pang Hazard saat Smoker bertarung, ternyata di dalam dirinya adalah diri Tashigi. Yang jadi sampai sekarang, walau kita semua tahu jelas lah ya jika Luffy lebih kuat dari Smoker, tapi Oda belum menuntaskan duel kedua orang ini. Lanjut, karakter kedua adalah Crocodile. Untuk yang ini sebenarnya yang paling jelas, lagi-lagi Luffy harus melawan karakter Logia seperti sebelumnya. Tentu saja di sini bahkan Luffy kalah sebanyak 2 kali. Di duel pertamanya itu murni kekalahan mutlak lah ya. Dan Luffy pun bisa hidup karena pada akhirnya ditolong oleh Robin. Dan duel kedua adalah Luffy menyadari kelemahan pasir dengan air, namun lagi-lagi Luffy tetap kalah. Dan beruntungnya serangan air terakhir dia kembali ke dirinya dan tubuhnya menjadi berisi air lagi. Hingga akhirnya muncullah ronde ketiga saat Luffy berhasil menang karena darah dapat menggumpalkan pasir dari Crocodile. The Fourth Rule lagi-lagi berlaku untuk duel ini. Yang entah sih, saya sendiri merasa jika duel Luffy dan Crocodile itu murni plot armor. Ini disclaimer ya, karena ini lagi-lagi pendapat saya pribadi. Karena jika kalian lihat seberapa kuat Crocodile di Impel Down dan Marineford, tapi dia bisa dikalahkan oleh bocah tengik seperti Luffy. Wah, itu udah sangat aneh sekali. Makanya saya bilang jika duel di antara kedua orang ini murni plot armor, atau jangan-jangan malah seperti teori Bekasi jika Crocodile adalah ibu dari Luffy. Wah, wadaw banget. Lanjut, karakter selanjutnya juga yang pernah mengalahkan Luffy adalah Kuzan, aka Aokiji. Ya, seorang admiral yang tidak sengaja mereka temui di Long Ring Longland setelah duel melawan Foxy. Lagi-lagi lawannya adalah seorang Logia.
Untuk case ini nggak perlu diperpanjang lah ya, karena untuk duel mereka sangat jelas sekali, bahkan 1000%, Luffy dan Aokiji ini levelnya sangat jauh sekali. Bahkan sampai sekarang pun kita masih belum tahu kemampuan penuh Admiral ini sekuat apa, terutama Kuzan, yang saya yakin dia pasti masuk ke karakter terhebat di serial One Piece. Dan plot armornya di sini adalah karena Luffy adalah cucu dari Garp dan Aokiji punya hutang kepada Garp tersebut. Dia juga berterima kasih untuk menyelesaikan kasus dari krokodil dan boom, akhirnya Luffy berhasil lolos. Lanjut, karakter keempat adalah Rob Lucci. Entah kalian sadar atau tidak, Luffy dan juga sang tangan kanan alias Zoro pernah dikalahkan setidaknya sekali oleh Rob Lucci, yaitu saat awal perseteruan mereka di gedung wali kota Iceberg. Di situ, Luffy dan krunya berhadapan dengan si P9 pertama kali. Dan saat Lucci dia berubah ke mode Zoan, disitulah pertarungan langsung selesai. Luffy dan Zoro dikalahkan secara bersama-sama. Lagi-lagi Fourth Rule berlaku di sini. Mereka lolos, tumbuh, dan akhirnya menang di NES Lobby. Untuk case ini pun sebenarnya alasan kalah dan nanti mereka menang pun menurut saya cukup masuk akal, di mana Nami berkata kepada Iceberg bahwa sudah sangat clear sekali ketika seorang dalam mode kebingungan mereka pasti akan melemah. Nah, di mana saat mereka duel dengan si Purple sebelumnya, mereka ini sedang tidak dalam konteks ingin bertarung, karena fokus mereka masih kebingungan terkait masalah Nico Robin. Jadi jika mereka tahu alasan kenapa Robin ingin pergi, itu pun setelah akhirnya mereka mendengar dari paman Iceberg, dan itulah saat mereka serius dan dibuktikan di arc NES Lobby, salah satu arc tarung terbaik. Lanjut, karakter kelima adalah Gekko Moria. Dia adalah si Chibukai kedua yang bertemu dengan Luffy, di mana kekalahan Luffy di sini pun menurut saya sangat luar biasa sih. Saat mereka harus berhadapan dengan zombie yang tidak terbatas jumlahnya, di situ Luffy tertangkap oleh laba-laba hingga akhirnya bertemu langsung dengan sang bosnya. Yang tentu saja di sini Luffy nggak akan bisa ngapa-ngapain karena lagi-lagi ada satu kemampuan ultimate dari Perona yang dapat melemahkan segalanya. Dan akhirnya di situ bayangan Luffy diambil oleh musuhnya. Di mana saya tidak melihat ada plot armor dari The Fourth Rule Luffy di sini, karena alasan Luffy tidak dibunuh pun sangat jelas sekali ya. Moria dia butuh bayangan Luffy untuk dimasukkan ke zombie utamanya alias Oars, yang nantinya mereka kembali dan pattern pun baru sama. Luffy menang dan berhasil mengalahkan si Chibukai yang kedua. Lanjut, karakter keenam yang berhasil ngalahin Luffy, ya sebenarnya ini bisa dibilang bukan keenam sih, tapi langsung 3 karakter di dalam satu arc. Yang kita sebut jadi satu aja lah ya. Tentu saja itu adalah pasca Trial Bak langsung dan dia di arc Sabondi Archipelago. Saat Luffy harus berhadapan dengan Kizaru, Kuma, dan Sentomaru. Ini adalah kekalahan terburuk Luffy dan bukan hanya Luffy saja, bahkan seluruh bajak laut topi jerami karena mereka benar-benar hopeless di pertarungan tersebut. Alasan mereka diincar pun sangat jelas, karena berani-beraninya mereka menghajar Tenryubito, sang dewa di dunia ini. Makanya karakter yang dimunculkan pun tidak main-main. Yang bahkan di sana mereka ini hampir kalah loh melawan satu robot pasifista saja. Ya untunglah plot armor yang Oda buat di sini sangat-sangat menarik sekali, yaitu dengan Kuma yang melempar mereka semua ke antah berantah. Mungkin buat dulu yang udah baca mingguan seperti saya bakal shock banget sih ketika seluruh kru dikalahkan, tapi sekarang kita tahu kan jika itu adalah kebaikan dari Kuma untuk menolong seluruh krunya. Dan lanjut adalah karakter yang ketujuh. Benar, sang warden atau petinggi dari penjara terbesar pemerintahan dunia, aka Impel Down. Luffy benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain melawan Magellan, atau lagi-lagi bisa kita bilang ini adalah kekalahan mutlak. Bahkan situ Magellan dia belum serius sama sekali untuk melawan Luffy. Yang sejujurnya saya juga merasa walau dengan haki tidak akan semudah itu untuk dapat mengalahkan Magellan, karena lagi-lagi dia ini bukan Logia tapi Paramecia. Jadi jika tubuhnya dilapisi oleh racun, mau kita menggunakan haki pun efek racunnya tetap saja harus kena kan. Dimana menurut saya plot armor di arc ini adalah definisi plot armor yang sangat baik. Tidak serta-merta selama tanpa background yang clear oleh Oda.
Dimana bahkan dari sebelum Luffy dikalahkan saja, kita sudah diberitahu terkait adanya seseorang yang bisa mendatangkan keajaiban. Atau mungkin disebut sebagai The Miracle Man lah. Yang kita semua tahu dia adalah Ivankov Sang Hihao. Hingga akhirnya dengan bantuan dari Bonchan, Luffy yang sudah terpapar berbagai jenis racun yang notabene sangat mustahil untuk dapat selamat, dia akhirnya bertemu dengan The Miracle Man atau manusia keajaiban. Dan hingga akhirnya Luffy pun dapat selamat. Kalau tentu saja kita semua pasti tahu ya, jika Luffy pasti dapat selamat dari penyembuhan tersebut. Tapi yang menariknya adalah kemampuan recovery atau penyembuh dari Ivankov ini, Oda jelaskan sangat detail sekali jauh sebelum Luffy dibuat seperti itu. Itulah lagi-lagi alasan kenapa saya menyukai One Piece. Mungkin sedikit perbedaan dengan serial lain jika kemampuan penyembuhnya hanya digeneralisasi saja sebagai nih kemampuan penyembuh ini yang sangat kuat dan sudah begitu saja. Tapi untuk kasus Luffy atau Ivankov, term atau frasa dari keajaiban sangat kental sekali, yang bahkan ada satu quotes yang saya suka di arc tersebut dari Ivankov saat dia bilang, keajaiban hanya datang kepada orang-orang yang tidak pernah menyerah. Jadi jangan remehkan keajaiban. Wadaw. Next, karakter terakhir yang berhasil ngalahin Luffy sebelum time skip, yaitu yang ke-8. Yang sudah jelas itu adalah Arc Slime Peldon di Marineford. Yang sejujurnya banyak sekali sih karakter yang bisa ngalahin Luffy di arc tersebut. Ya contohlah beberapa Vice Admiral saja seperti Momongan. Di sini pun dia kembali dihajar oleh Kizaru. Tapi highlight utama dari bagian ini akan saya berikan kepada salah satu karakter terpenting dan pastinya akan berpengaruh di akhir serial. Dan itu adalah sang admiral pembuat donat, yaitu Akainu Sakazuki. Ya sadar atau tidak, bagaimana Luffy bisa hidup dari sini pun sangat luar biasa. Dimana seluruh pasukan menolong Luffy yang adiknya dari es untuk terus siap menghadapi kenyataan dunia ini dan bangkit melawan pemerintahan dunia di masa depan. Yang bahkan Akainu juga salah satu orang yang bisa bikin Luffy kuat seperti sekarang. Dia membunuh es dan buat Luffy berada di titik rendahnya, hingga akhirnya saat seorang berada di titik rendah, arah dia bergerak hanyalah tinggal ke atas saja. Yang akhirnya di situ Luffy berlatih dengan sangat kuat selama 2 tahun dan masuklah kita ke fase time skip. Dimana fase setelah Luffy berlatih dengan seorang seperti Relic pasti langsung pada pede dan yakin banget. Gak mungkin lah Luffy bakal kalah-kalah lagi bang. Dia udah berlatih sangat kuat kok. Namun sayang sekali saudara, kalian ini baca serial Masterpiece dimana power scaling bukan menjadi hal utama di serial ini. Karena lagi-lagi yang dijual oleh One Piece adalah story-nya. Yang perlu kita ingat juga, One Piece ini bergerak secara paralel, dimana jika Luffy bertambah kuat, maka dunianya pun ikut bertambah kuat. Karena kekalahan pertama Luffy di pasca time skip terjadi oleh seorang yang kita bayangkan Luffy kalah dari orang ini aja udah nggak mungkin banget. Benar, karakter ke-9 adalah sang ilmuwan gila, Caesar Clown. Dari segala sisi, power scaling lah, apapun itu yang ada di otak kalian, masalah bertarung gak mungkin lah Luffy bakal kalah oleh seseorang seperti Caesar ini. Tapi ini adalah real life bro, dimana karakter lemah dapat menang jika cerdik dan pintar, atau karakter kuat dapat kalah jika dia ceroboh. Dan itulah yang terjadi pada Luffy di pertarungan awal mereka. Di situ Luffy tidak mengetahui apa yang bisa Caesar lakukan dan dia langsung mendekat begitu saja. Dan saat oksigennya diambil, ya salam, Luffy langsung pingsan. Yang sejujurnya ini what a plot banget sih dari Oda Sensei. Apakah banyak yang kecewa? Jelas banget. Lagi-lagi membaca mingguan pada saat itu di tahun 2012. Wah, saya ingat banget nih, ributnya bukan main di berbagai forum karena Luffy kalah oleh karakter abal sekelas Caesar. Padahal Luffy udah berlatih selama 2 tahun, tapi lagi-lagi itulah pelajarannya. Hingga akhirnya Luffy menjadi lebih sigap dan tidak ceroboh. Yang untungnya Luffy tidak langsung dibunuh, dimana plot armornya berperan di kepribadian dari Caesar. Dimana Caesar ini dia terlalu overproud dan ingin membanggakan karyanya ke semua orang, hingga akhirnya sayang sekali malah berakhir gagal dan dia dikalahkan. One simple arc dari Punk Hazard, tapi sejujurnya ini well design banget untuk plotnya. Dan lanjut kita masuk ke karakter ke-10, dimana ini tentu saja bagian yang paling kontroversial, dan karakter itu adalah Katakuri. Komandan pertama dari Yonko Big Mom, dia ini memakan mochi-mochi paramecia tipe spesial yang memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan karetnya Luffy. Dia pula memiliki segala jenis hak yang lebih kuat dari Luffy untuk Ken Bunsoku, jelas lah ya.
Penglihatan masa depan dari Katakuri ini masih lebih kuat, tapi saudara tahu tidak, Musosoku dari Katakuri pun jauh lebih kuat dari Luffy. Beberapa kali kita melihat Luffy kesakitan saat beradu tonjok dengan Katakuri tersebut. Hingga akhirnya Luffy harus kabur dahulu dan memikirkan taktik selanjutnya. Di mana pada saat itu, Katakuri sudah tertarik dengan Luffy dan memintanya untuk terus tumbuh dan mengeluarkan kemampuannya tersebut. Dan itulah di mana kontroversi pun terjadi. Di saat saya yakin Katakuri secara fisik dan segalanya lebih kuat dari Luffy, mau haki, buah iblis, awakening, dan yang lain-lainnya. Tapi sifat Katakuri yang entah mengalah atau apapun itulah yang membuat Luffy pada akhirnya dapat menang atau mungkin bisa kita sebut sebagai plot armor. Dimana bahasan analisis tentang duel mereka pun sudah beberapa kali saya bahas di video ini. Dan lagi-lagi banyak sekali pro dan kontra di antara duel tersebut. Kira-kira kalau menurut kalian siapa sih yang berhak menang di duel kedua orang itu? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Dan karakter terakhir atau yang ke-11 sudah tentu saja kita semua tahu adalah karakter terkuat yang super duper kuat. Aduh takut banget loh, yaitu Kaido. Tidak perlu panjang lebar masalah ini, Luffy sudah kalah sebanyak 3 kali. Iya, 3 kali. Yang pertama, bahkan di one hit, beda dengan kekalahan Hopeless saat melawan Crocodile atau Kuzan. Di sini Luffy dikasih nyerang tapi langsung modar setelah one hit oleh Kaido. Yang lagi-lagi hanya dalam 2 minggu berlatih, kalian berharap Luffy bisa mengalahkan pengalaman berdekade-dekade yang dimiliki oleh Kaido? Waduh, jangan harap. Karena bahkan di ronde kedua pun dengan Luffy yang sudah melatih advance Musosokunya, di situ Luffy tetap dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Dan di fase ketiga ini yang sejujurnya cukup sulit sih, karena ketika Luffy bisa mengontrol advance dari Housoko no Hakinya, tapi lagi-lagi dia tetap kalah saat terganggu oleh si Pinol. Yang saya yakin jika tanpa gangguan dari si Pinol pun Luffy tidak akan bisa menang melawan Kaido pada saat itu. Yang toh hasilnya terlihat kan, plot armor pun terjadi yang sangat kuat sekali, bahkan saat akhirnya momen itulah yang membuat Luffy bangkit dan berada di tingkatan tertingginya. Gear 5 aka Awakening Nika akhirnya bangkit. Dimana di wujud ini pun sebenarnya Luffy tidak semudah itu bisa mengalahkan Kaido, yang bahkan bisa saya bilang Kaido di mode hybrid versi 2-nya saja yang entah itu Awakening atau bukan masih lebih unggul dari Luffy. Sampai akhirnya Kaido harus berubah ke mode naganya kembali dan buat tubuhnya menjadi magma. Dimana sampai sekarang saya masih merasa masih belum cukup kuat untuk bisa meng-KO Kaido 1 versus 1 murni. Yang kita semua lihat kan dengan kekalahan Luffy sebanyak 3 kali. Di situ Luffy sempat makan dulu lah, cari stamina dulu lah, dan yang lain-lain. Sedangkan Kaido dia terus bertarung di puncak Onigashima melawan Scabar, Supernova, Yamato, dan sebelum-sebelumnya. Tapi apakah dari situ dapat kita simpulkan jika Luffy ini lemah? Lagi-lagi tentu saja tidak. Dia ini jauh-jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Hanya saja karakter yang kita bicarakan itu adalah Kaido. Yang kira-kira menurut kalian gimana nih di duel kedua orang tersebut? Nah, jadi itulah beberapa karakter yang pernah ngalahin main karakter dari serial ini, yaitu Luffy. Mungkin jika ada karakter yang terlewatkan bisa langsung tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian yang ingin investasi saham tapi bosan dengan saham di Indonesia, tapi kalian lebih ingin untuk investasi saham luar negeri seperti Tesla, Apple, Google, Microsoft, dan perusahaan-perusahaan supermasif lainnya, di mana sudah bisa investasi saham hanya dengan $1 saja. Yang berarti hanya dengan uang Rp15.000 saja, kalian sudah bisa mempunyai saham Apple yang secara tidak langsung kalian juga pemilik perusahaan Apple yang bisa kalian bangga-banggain nih ke teman-teman kalian. Nih gue pemilik saham dari Apple loh, dengan beberapa persen yang kalian punya hanya dengan 15.000 saja. Dan selain itu juga aplikasi GoTrade dia juga tetap membagikan dividen tiap tahunnya dari perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Nah, buat kalian yang pengen download, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana kalian akan mendapatkan gratis saham senilai $100 yang berhubungan dengan saham yang saya miliki. Nah, ayo kalian harus mencari sumber income yang lain dan juga sudah mulai berpikir untuk investasi. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.